Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali segala aktivitas kita dengan membaca basmalah, dan kita sudahi aktivitas kita dengan membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan basmalah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Seperti nyanyiannya bagaimana? 1, 2, 3. Dimulai dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman channel YouTube Mukhtar Syawi Dance yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh adik saya bernama Naila. Naila siapa? Naila Tasua Muharramah. Naila Tasua Muharramah. Kalau Pak Danang artikan itu, Naila adalah anugerah, anak yang dianugerahkan pada Tasua 9 Muharram. Gitu, betul ya? Nggak tahu. Nah, berarti sedikit lagi Muharram, Mbak Naila mau ulang tahun Hijriah ya, 9 Muharram. Baik, anak-anak yang berkemajuan, pada kali ini kita akan belajar tentang apa, Mbak? Hukum Bacaan idhar dan ikhfa. ya, hukum bacaan idhar halki dan ikhfa hakiki. Idhar itu artinya jelas, terang, sementara halki itu tenggorokan, kerongkongan. Ya, jadi idhar halki adalah, dibaca Mbak, coba Mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung. Jadi mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf idhar. Jadi huruf idhar itu ada 6. Apa saja, Mbak? Hamzah, kemudian ha, kemudian koin, kemudian ain, kemudian kho, dan alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Yuk bareng-bareng. Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. 1, 2, 3. Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Ulangi. 1, 2, 3. Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Jadi apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf idhar tadi 6, alif, ha, kho, ain, ghain, ha, dibaca terang. Contohnya, apabila non sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Contohnya, man amana. Sekarang non sukun bertemu dengan huruf ha, min haitsu. Sekarang non sukun bertemu dengan huruf apa? Kho, min khaufin. Tidak boleh nggak boleh dengung ya. Idhar artinya jelas, maka harus min khaufin. Juga tidak boleh min khaufin, tidak ada hentakan karena sifat nun itu harus mengalir, tidak boleh min. Nah, nanti malah saktah atau berhenti atau wakaf. Harus min khaufin. 1, 2, 3. Min khaufin. Bagus. Non sukun sekarang bertemu dengan ain. Min indillah. Sekarang non sukun bertemu dengan huruf ghain. Min ghairi. Nah, itu contoh nun sukun bertemu dengan alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Sekarang tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Contohnya, tanwin bertemu dengan alif, Mbak, hamzah. Rasulun amin. 1, 2, 3. Rasulun amin. Kemudian bertemu dengan alif, ha, ha. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Kemudian bertemu dengan kho,
Dzarratin khairan. Dzarratin khairan. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, sami'un alim. Sami'un alim. Kemudian bertemu dengan ghain, haliman ghafura. Haliman ghafura. Tanwin sekarang bertemu dengan huruf ha, qaumin had. Qaumin had. Jelas Mbak idhar halqi? Jelas. Jadi idhar halqi anak-anak, idhar itu artinya jelas. Kapan terjadinya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf. Ayo, apa saja? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Bacanya jelas. Pak, kenapa dinamakan halqi? Halqi itu adalah tenggorokan atau kerongkongan. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha itu keluarnya secara makhraj itu di sini. Makanya a di sini, hamzah di sini, ha di sini, alif, ha, kha di sini, ain di sini, gha di sini, ha di sini. Makanya dinamakan idhar halqi. Jelas? Jelas. Kemudian Pak Dan mencari contoh di Al-Quran. Dibuka coba. Terserah surat apa yang ada bacaan idhar halqi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Dicari. Surat Al-Ghasyiyah. Oh, surat Al-Ghasyiyah ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2. Coba Pak Dan lihat. Surat Al-Ghasyiyah ayat 2 itu apa? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Mana yang menunjukkan hukum bacaan idhar halqi? Idzin khashi'ah. Iya betul. Ada tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha. Betul, bacanya jelas. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Tidak boleh yauma idzin, tidak boleh. Karena tanwin atau nun sukun bertemu dengan alif, ha, kha, ain, ghain, ha, bacanya jelas, bacanya terang. Paham? Baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum bacaan apa Mbak? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar. Kapan terjadi saat kita membaca hukum bacaan ikhfa? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Yang 15 hafal tidak? Apa aja? Ta, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Iya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 tadi, dibaca samar-samar, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, yaitu antara idhar dan idgham. Paham? Sekarang kita masuk kepada contoh. Apabila nun sukun bertemu dengan ta, contohnya fa in tubatum, 1 2 3. Fa in tubatum. Kemudian tanwin bertemu dengan sa, syihabun sakib. Syihabun sakib. Kemudian contohnya nun sukun bertemu dengan jim, min ju'. Nah, sekarang dicari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 tadi di dalam surat Al-Ghasyiyah. Coba. Ayat 21. Ayat 21. Coba dibaca Mbak. Diktawa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah bukan ancang-ancangnya, persiapannya pada huruf harusnya huruf sesudahnya, tetapi ketika membaca anta atau antum atau kuntum malah membacanya ke makhraj ka. Misalnya antum, kuntum,
Kemudian apalagi ini, anta, salah. Tetap ikhfa hakiki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf tadi dibaca dengan samar-samar. Cara membacanya ancang-ancang pada huruf selanjutnya. Kalau tak, ancang-ancangnya juga huruf ta, bukan huruf ka. Kebanyakan dibaca angta, kemudian angtum, misalnya kuntum. Ya berarti tidak konsekuen gitu ya. Harus memasukkan pada huruf sesudahnya. Misalnya pada tak tadi, fadzakir innama masuknya ke makhraj ta, anta mudzakir, bukan angta. Kalau angta maksudnya kepada ka. Nah, kecuali nanti ada contohnya bertemu dengan huruf ka, misalnya mudkhalan karima, mudkhalan makrosnya ke huruf k atau ko, syai'in qadir ke sini. Jadi masalah ikhfa ini yang banyak yang terjadi di masyarakat adalah semuanya dianggap ng semuanya, semuanya. Itu tidak tepat. Ya, padahal berbicara masalah ikhfa hakiki itu ancang-ancangnya persiapannya memasukkannya pada huruf sesudahnya. Kalau misalnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan sa, ya persiapannya ke makhraj sa gitu ya. Kalau ta, da di sini. Makanya harus belajar tentang makhraj, keluarnya huruf dalam mulut gitu ya. Jadi tidak boleh semuanya dibaca dengan ng, kayak gitu. Misalnya tak tadi angta, tidak tepat ya, salah. Harusnya tetap persiapan ancang-ancangnya, samar-samarnya ke ta. Misalnya fadzakir innama anta mudzakir. Paham? Baik. Ikhfa samar-samar. Apa yang terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 itu? Ya, cara membacanya adalah samar-samar dan ditekan 2 harokat. Tapi tidak semuanya dibaca dengan ng. Ancang-ancangnya itu adalah huruf sesudahnya sesuai dengan makhraj masing-masing. Baik, begitu karena ini sudah adzan Isya, marilah kita sholat Isya secara bersama-sama dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq, semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.